Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maila Fatihah dengan NIM 1262052111042 dari kelas PGMI 5D nomor absen 9. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang pertama yakni pengertian. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual agar peserta didik yang menerima pembelajaran tersebut mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran tersebut. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD ada 8, yakni intelijen, interaksi, kesinambungan, keterampilan sosial, kooperatif, kontekstual, problem solving, dan inquiry. Yang pertama yakni terpadu. Integrasi adalah suatu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Selanjutnya yakni interaksi. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Karena manusia hakikatnya sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan konsekuensinya saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga yakni kesinambungan dan perubahan. Selain harus bersinambung, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS. Yang keempat yakni partisipasi dan komunikasi. Tujuan utama cooperative learning adalah melatih setiap peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dengan baik. Dengan cooperative learning diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi seperti mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, menyatakan setuju dan tidak setuju, dan lain-lain. Yang kelima yakni kontekstual. Salah satu prinsip dasar pembelajaran IPS adalah kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi materi yang bersifat diarektor. Yang selanjutnya yakni problem solving. Peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, dan mencari solusi dalam masalah sesuai dengan apa yang terjadi pada diri peserta didik, beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dididik untuk meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu inquire. Salah satu prinsip dalam pembelajaran IPS, SD atau MI ini bertujuan untuk merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan karakter berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedelapan yakni keterampilan sosial. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilakukan dan menanamkan perilaku tertentu. Biasanya perlu dilatih dan dilaksanakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.